Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Kusuma. Saya prodi Manajemen Informatika dari kampus Politeknik Ganesha Medan. Nah, di sini saya ingin eh, membuat sebuah form penginputan pabrik goni ya, kawan-kawanku sekalian ya. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat coding terlebih dahulu. Nah, di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 coding. Nah, 7 coding itu akan memiliki fungsinya masing-masing yang akan saya jelaskan nanti. Nah, yang awal yang pertama tuh kita tuh harus membuat codingan login PHP terlebih dahulu. Nah, jadi login PHP ini bersifat berfungsi untuk sebagai kita masuk akunnya kawan-kawanku sekalian. Nah, jadi kita buat login ya, kita buat form dulu, buat form loginnya gitu kan. Itu buat form loginnya baru kita dialihkan ke jendela baru. Nah, jadi kita buat dulu codingannya. Codingan itu seperti ini. Ini sudah saya buat. Di kawan-kawan bisa ngecontoh aja, atau enggak nanti saya share aja lah source kodenya di kolom komentar. Nah, sudah kita buat loginnya. Nah, lalu baru itu kita buat form logoutnya. Nah, misal kita udah buat form login, otomatis kita harus buat form logout. Kenapa harus kita? Karena kita harus keluar akunnya ya, kalau akun sekalian ya. Kalau kita udah buat akun, otomatis kan kita nggak mungkin simpan di situ doang gitu kan. Nah, jadi harus kita buat logoutnya. Nah, jadi form logoutnya ini cuman simple kok, cuman 7 baris aja. Nah, jadi kawan-kawan bisa ngelihat di layar saya ini ya, buat kawan-kawanku sekalian tahu gimana cara buat robotnya apa dan codingannya. Oh ya, di sini saya menggunakan software aplikasi Sublime Text ya kawan-kawan sekalian ya. Karena soalnya itu lebih simpel tampilannya ketimbang software coding yang lain gitu. Nah, setelah kita membuat form loginnya, lalu kita tuh bakal ngebuat tuh home page-nya. Nah, jadi tombol home-nya tuh kita bakal ngebuat seperti ini konku ya. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap, nggak menggunakan CSS, jadi itu lebih mudah ya. Daripada kita membuat CS, kalau kita membuat CSS itu kita tuh harus mikir dulu nih. Contoh kita kayak buat kotak gitu kan, buat kotak. Nah, jadi kita tuh harus tahu ukurannya berapa, terus stylenya apa aja, terus warnanya mau kayak gimana. Nah, itu ribet ya kawan-kawan sekalian ya. Nah, daripada itu kita tuh pakai Bootstrap aja. Kalau Bootstrap tuh lebih gampang. Nah, Bootstrapnya tuh di mana? Bootstrapnya tuh di sini kawan-kawan. Saya letak di link sini Bootstrapnya. Jadi kawan-kawan bisa pakai link ini Bootstrapnya. Nanti akan saya jelasin setelah ini apa sih fungsinya Bootstrap itu. Nah, jadi kita membuat tabel-tabel di sini. Nanti kawan-kawan juga contoh aja lah pokoknya di bawah ya. Oke, lalu setelah itu kita akan membuat tampil datanya. Nah, jadi tampilan datanya itu biar kita tahu, setelah kita penginputan otomatis kita tahu data apa aja gitu yang ditampilkan. Nah, jadi data apa yang ditampilkannya itu ini dia kok contoh codingannya ya kawan-kawan. Nah, di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, berarti ada 9 tabel yang setelah kita buat. Nah, dan 9 tabel itulah yang akan tak tertampil di layar di desktop di form nanti ya kawan-kawan sekalian. Nah, nah ini buat di bootstrap juga nggak dari CSS soal ribet. Nah, gimana sih letak bootstrapnya bang? Nah, jadi letak bootstrapnya itu di sini. Nah, ditampil di bawah folder tampil datanya. Lalu setelah kita membuat tampil data, kita membuat edit. Fungsi edit itu kayak mana sih bang? Nah, jadi kalau kita fungsi edit itu misal ya, kita udah buat form loginnya gitu kan, form login bisa buat tabelnya gitu kan. Nah, misal di tabel tersebut kita ingin ganti misalnya dari nama. Nah, misalnya nama karung goninya itu karung beras gitu kan, jadi kita buat jadi karung tepung gitu. Nah, jadi inilah fungsi bottom edit yang kita buat. Jadi ntar
misalnya kita ingin mengubah suatu tabel, jadi di sinilah tempat pengeditannya. Nah, jadi codingannya itu seperti ini kawan-kawan. Uh, ya, di sini. Dan di sini juga saya menggunakan bootstrap. Di semua saya buat bootstrap yang nggak ada menggunakan CSS ya kawan-kawan. Nah, jadi kalau kawan-kawan kebingungan nih cara pakai bootstrap gimana, nanti saya buat deh video selanjutnya tutorial cara membuat bootstrap. Nah, nanti saya buat. Oke. Nah, jadi ini saya tampilkan lebih dahulu codingannya itu seperti apa. Nah, terus di sini setelah kita buat edit, kita bakal ngebuat hapusnya kawan-kawan. Nah, jadi fungsi bottom hapusnya apa sih bang? Jadi fungsi bottom hapusnya itu misal kita tuh udah ngebut data dan terus ternyata tuh data kita ini udah nggak bisa nggak bisa digunakan pula. Maksudnya tuh lebih ke arah tidak digunakan lagi. Nah, jadi kalau kita nggak gunakan lagi data tersebut, maka otomatis kita hapus aja gitu kan. Nah, jadi kita buat nih bottom hapusnya tuh seperti ini. Kalau ini juga simpan ya kawan-kawan ya. Di sini juga simpan juga simpel. Nah, jadi dia tuh akan terkoneksikan dengan database. Nah, ngomong dengan koneksi database, di sini kita ngebuat codingan caranya kita terkoneksi dengan database MySQL. Nah, jadi setelah kita buat semua codingan ini kawan-kawanku sekalian, ke 77 codingan ini di Subim Tag. Nah, jadi kita buat database juga gitu. Nah, kayak mana sih cara buat database-nya bang? Nah, kita buka di browser kita kan. Nah, lalu kita buat localhost php admin strip index.php. Nah, jadi cara buat database-nya itu kita buat di sini. Jadi kita buat dulu file foldernya kan. File foldernya itu apa? Saya dibuat db. Maaf. Maaf, kita buat db. Lalu kita buat db, lalu kita buat dalam folder juga namanya absen. Nah, di sini nih saya buat absen karena kita tuh ngikuti tugas-tugas sebelumnya gitu ya kan. Kalau kita dibuat folder baru, otomatis nanti itu bakalan bakalan nggak rapi kawan-kawan. Jadi makanya itu saya membuat tuh di sini nggak apa-apa. Soal asal kita tahu aja nama database apa biar dapat terkoneksi dengan MySQL kita. Nah, jadi saya buat di sini database Goni ya kawan-kawan. Nah, jadi di sini kan ada 7 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu dia. Berarti ada 7 tabel yang telah kita buat, yang terdiri dari pertama tuh ada ID. ID itu ID lah pokoknya ya. ID terus nama Goni, jenis Goni, ukuran Goni, jumlah Goni, terus tanggal restock. Nah, terus desain Goni. Nah, jadi database ini kawan-kawannya sekalian ya. Ke-7 ini tuh harus sesuai dengan apa yang kita buat di dalam tabel. Mari kita buat dia di mana ya? Bentar ya. Saya buat dulu. Nah, ini dia di tabel. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, pada form tabel tersebut di bagian homepage Mas ya. Di bagian home, nah kita tuh buat nama Goni, terus jenis Goni, ukuran Goni, jumlah Goni, tanggal restock, terus gambar desain Goni. Nah, ini gambar ini desain Goni ya kawan-kawanku ya. Nah, itu harus sesuai dengan database-nya. Misal nama Goni ini harus kecil semua nih kan. Nah, seperti ini. Nah, itu kita harus sesuai dengan apa yang kita buat ya kawan-kawanku sekalian ya. Nah, ini betul, dia huruf kecil semua, jadi huruf kecil semua, terus jenis Goni, ukuran Goni ya kan. Nah, nih di sini. Nah, kalau di sini harus di sini ya huruf kecil ya, sama sini ya. Di sini. Nah, sesuai. Tapi bang, kok ini kenapa harus besar bang? Iya, soalnya kita kan buat tampilan tabel ya kawan-kawan. Nah, kalau buat tampilan tabel itu terserah kita, mau kita buat besar, kecil atau enggak, itu terserah kita gitu. Di sini saya ingin buat besar semua, kenapa? Biar agar kelihatan rapi kawan-kawan ya. Nah, intinya kita buat terlebih dahulu database-nya. Database itu harus sesuai dengan tabel gitu kan. Itu harus sesuai dengan tabel lah. Nah, di sini dibuat 7, terus di sini juga ada bagian struktur. Nah, jadi di bagian ID kawan-kawan ya, di sini saya buat integer. Kenapa? Kalau buat integer tuh otomatis tuh
dia tuh bakalan hanya dapat menginput data dengan angka saja, dia nggak bisa huruf. Jadi kalau kita masukkan huruf itu otomatis nggak bisa kisi gitu. Nah, dan itu harus angka aja. Saya buat soalnya kenapa? Kalau ID kalau ID sama angka itu otomatis tuh bakalan susah dicari. Itu lebih mudah ketika angka aja. Nah, terus di bagian selanjutnya dari nama Goni, jenis Goni, ukuran, jumlah, tanggal, terus desain. Dan kita buat varchar aja. Kenapa? Soalnya varchar dapat menampung sebanyak beberapa, saya lupa, pokoknya banyak karakter. Itu bisa menampung angka, huruf, simbol-simbol, bahkan bahkan untuk mengupload gambar tersebut ya kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini juga nggak ada buat primary key-nya, soal itu nggak usah terlalu apa kali ya kalau kawan ya. Nah, udah kita buat database-nya, terus kita jelasin dengan koneksinya. Nah, jadi kawan-kawanku sekalian, biar kita berkoneksi dengan database, otomatis kita harus buat form koneksinya. Nah, jadi koneksinya tuh kita tuh harus dengan ini nih. Nah, DB absen Wijaya. Nah, mari kita lihat di database ya. Nah, DB absen Wijaya. Nah, jadi nama database-nya ini. Terus kalau kita mau milih tabelnya, kita bisa buat salah satu dari ini. Nah, karena tabel saya tabel Goni, jadi kita buat tabelnya di sini itu tabel Goni, kawan-kawan. Mana yang di bagian tabel? Maaf, saya cari dulu. Sabar ya. Ini dia. Jadi kawan-kawan sekalian, di bagian jadi dari pengetikan tabelnya, ini kita buat tabel Goni. Nah, jadi select from tabel Goni. Jadi biar sesuai dengan tabel yang kita buat kan udah sesuai nih kan tampilannya. Nah, kalau kita udah tahu sesuai dengan tampilannya, agar terkoneksi dengan database, jadi kita buat di sini tabel Goni. Nah, jadi kalau udah bakal terkoneksi dengan di sini. Nah, jadi nanti kalau kita udah input ya kawan-kawan sekalian, nah, otomatis itu bakal terisi di sini database-nya. Oke, karena saya sudah menjelaskan di bagian coding dan database, kita bakalan masuk ke bagian outputnya. Jadi bagian outputnya di sini tempat. Oke, ini kita hapus dulu Brena. Nah, jadi kita buat tab baru, kita buat localhost strip was, karena itu nama folder saya. Lalu kita buat login, dan jangan lupa buat .php-nya ya kawan-kawan sekalian ya. Kalau kalian nggak buat .php-nya, otomatis kalian itu nggak bisa kebuka ya, misal gini. Nah, itu nggak bakal bisa kebuka kawan-kawan. Kenapa? Soalnya itu nggak ada, nggak sesuai dengan apa yang ada gitu. Makanya karena kita kalau nggak buat PHP-nya, kita nggak bakalan bisa buat masuk ke sini. Nah, kalau kita buat PHP-nya, otomatis kita buka tampil di sini kawan-kawan. Nah, setelah kita masuk di sini, kita masuk ke akunnya ya. Oh ya, saya belum menjelaskan akun. Oke, jadi sini. Nah, jadi di sini sebelum kita kan di sini kan ada form daftar nih kan. Nah, si daftar itu di sini di tabel user. Nah, tabel sini, tabel 2, username dan password. Nah, jadi di tabel username dan password ini kawan-kawan, kita buat akun untuk adminnya. Kenapa? Ini lebih admin ketimbang kita buat daftar di sini. Kenapa? Kalau kita buat daftar di sini, otomatis orang-orang pada bisa udah daftar semua gitu, dan akan koneksi di tabel. Kalau kita dibuat di sini, otomatis hanya admin doang yang dapat untuk membuat akun admin, akun user. Nah, di sini ada buat di sini ada dua, Wijaya sama si Romji ya kawan-kawan ya. Oke, kita buat tes satu-satu, misalnya gini ya. Wijaya. Oh, ini username Wijaya, password 123. Oke, masuk. Oke.
kita logo kita tes lagi nih ya, nanti saya jelasin G 123. oke bisa. Lalu coba kita buat sasaran gitu kan. Nah, username atau password salah. Oke, maka itu kita pakai username yang Wijaya saja. Oke, jadi di sini saya membuat form tabel input data Goni. Nah, jadi saya ingin menginput suatu Goni masuk gitu kan. Misalnya saya tuh sebagai admin Goni gitu kan. Nah, kalau saya udah dapat admin Goni, jadi di sini saya buat ID-nya 1, terus nama Goninya contoh Tani Jaya ya, Tani Jaya. Contoh aja nih ya, contoh. Terus contoh goninya itu misalnya goni transparan gitu kan. Transparan. Nah, terus ukuran goninya misalnya 65 kali 100 gitu ya, terserah kan aja lah buat gimana gitu. Nah, terus dia tuh pesan ternyata tuh ada sebanyak 3000 tuh agak oke. 3000 dan ini kita buat tanggal stoknya. Jadi kalau kalian buat tanggal stok tuh gampang kalau sekalian. Kalau kita buat tanggal di stok, terus tanggal berapa dia pas di restock, misal tanggal ini tanggal 20 udah kita buat klik aja gitu kan, 20. Nah, oke. Nah, terus di bagian pengikut apa kita harus ngasih gambarnya gitu kawan-kawan, soalnya lebih gampang gitu kan. Kalau kita cuma ingin menginput data doang, otomatis si admin nggak tahu nih gambar desain ini mana gitu. Nah, otomatis kita bakal harus masukkan dia. Nah, oke, kita just file to show file. Oke, waktu kita ini contohnya nih ya, contoh isi goninya gitu kan. Oke, lalu kita simpan. Oke. Kalau saya ukuran file terlalu besar nggak apa-apa ya kawan-kawan ya. Soalnya tuh ukuran file desain kita tuh mungkin tuh besar, cuma nggak apa-apa, nggak menjadi permasalahan. Ini cuma peringatan, misalnya kalau ada yang kecil aja gitu kan. Nah, ini bakal masuk terinput ya kawan-kawan sekalian. Ini kita oke aja. Nah, lalu kalau kita ingin melihat di mana sih bang tabel datanya gitu. Nah, jadi kalau kita udah input, otomatis kita bakal lihat dulu tabel data kayak mana. Nah, jadi tabel data tuh kayak gini. Di bagian tabel data yang kita buat tadi di codingan ini. Nah, ini tabel data. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ada kan. Nah, di sini ID 1, terus nama Goni, Jaya gitu kan. Terus Jonis Goni transparan, ukuran Goni sesuai dengan apa yang kita bola pokoknya tadi kan, tanggal juga, desain Goninya nih. Desain juga ada nih kawan-kawan kalian ya. Nah, desainnya juga ada kan. Nah, desainnya juga ada. Nah, terus misalnya di suatu admin itu dia tuh salah penginputan gitu kan. Nah, kok salah penginputan jangan dihapus terus buat ulang lagi. Nah, tinggal kita edit aja. Oleh karena itulah kita buat tadi form edit. Nah, jadi form edit tuh nih. Nah, jadi form edit codingannya tampilannya seperti ini. Misalnya kita tuh mengganti tadi jatuh jadi selamat makmur gitu kan. Nah, contoh kita edit terus tadi jadinya kita jadi selamat makmur. Oke, mantap bas. Nah, terus misal udah kita edit, kita simpan. Nah, oke, jadi kan. Jadi sebelum kita dijajah otomatis jadi selamat makmur. Nah, terus misalnya ada suatu data yang data tersebut nggak dipakai lagi, jadi si admin tuh gampang banget. Jadi si admin tuh tinggal ngapus data doang. Nah, jadi ada form hapus yang kita buat tadi. Ini form hapus. Nah, jalan form tabel Goni kayak nama Goni kan. Nah, jadi kita hapus aja ya kawan-kawan. Nah, ini contoh codingannya. Nah, itu contoh codingannya. Jadi outputnya tuh dia tuh seperti ini kawan-kawan. Nah, kita hapus. Nah, apakah ini menghapus data? Oke. Nah, jadi seperti inilah forum penginputan data Goni ya, forum penginputan pabrik data Goni yang saya buat menggunakan database dan Bootstrap ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharing saya sharing ke kawan-kawan. Misal kawan-kawan membuat penginputan data gitu kan. Nah, lebih gampangnya itu seperti ini. Terus terkoneksi juga di database gitu kan.
database-nya. Oh ya, maaf, saya lupa ngasih tahu eh, apakah ini termasuk termasuk di apa masuk database. Oke, kita buat ulang. Nih satu, nama gue ini Selamat Makmur, jenis Doni, jenis Doni namanya kali 100, jumlah Goni Terwaga, ini tanggal sekarang. Oke, simpan data. Oke kawan-kawan, maaf saya tadi belum jelasin ya. Di sini kan sudah tertampil kan di sini. Nah, apakah ini udah terkoneksi dengan database-nya? Jadi kita lihat tuh di sini. Oke. Nah, di tabel gua nih. Ini belum terinput kan. Nah, jadi kita gini aja. Kita refresh. Nah, ini dia. Nah, jadi kan udah terinputnya kan. Coba kita buka lagi. Nah, jadi itu tuh sesuai sama mapping. Jadi itu udah terkoneksi dengan database. Nah, dengan ini menyatakan bahwasanya kita tuh udah berhasil untuk koneksi database. Jadi kita hapus saja. Hapus. Kita refresh. Nah, berarti sudah terkoneksi. Oke kan teman sekalian, oke mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semisal ada video, ada hal-hal bermanfaat lagi yang akan saya share mengenai coding, jadi bakalan saya upload terutama di bagian Bootstrap. Jadi kalau ingin bertanya tentang Bootstrap bisa tanya di kolom komentar, akan saya bantu, dan codingan ini bakal saya share di kolom komentar. Jadi kalau kalian ingin melihat ingin kayak codingan saya itu silakan, soalnya di codingan saya itu one for all ya, satu semua. Jadi kalau mungkin ada tugas atau apa gitu ya udah tinggal diganti doang aja gitu kan. Nah, oke, mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Jaya Wijaya Kusuma, Wijaya Kusuma dari kampus Politeknik Indonesia Medan, menyampaikan terima kasih atas telah menonton video ini tanpa skip video saya. Oke, see you, bye bye. Jai.